Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan besar yang jarang benar-benar kita renungkan ketika seseorang berdiri untuk sholat. Pertanyaan itu sederhana, namun mengguncang, apakah ia sungguh sedang mendekat kepada Allah, ataukah ia hanya sedang menjalankan kebiasaan fisik yang berulang tanpa tujuan yang disadari? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak hati bercermin. Sebab banyak di antara kita yang menunaikan sholat setiap hari, bahkan tidak pernah meninggalkannya. Namun di saat yang sama hati tetap gelisah, pikiran tetap kusut, dan hidup tetap terasa kosong. Mengapa bisa demikian? Apakah ada yang keliru dengan sholat yang kita lakukan? Ataukah masalahnya bukan pada sholat itu sendiri, melainkan pada cara kita hadir di dalamnya? Pertanyaan ini penting, karena sholat sejatinya adalah tiang agama, penopang kehidupan ruhani, dan jembatan antara hamba dan Tuhannya. Jika tiang itu berdiri tetapi bangunan jiwa tetap rapuh, maka ada sesuatu yang perlu ditelusuri lebih dalam. Seringkali sholat dipahami hanya sebagai rangkaian gerakan, berdiri, rukuk, sujud, lalu salam. Mulut melafalkan bacaan yang dihafal sejak kecil, tubuh bergerak mengikuti tuntunan fikih, dan waktu pun berlalu. Namun apakah salat memang berhenti pada itu semua? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh ruh yang terjaga? Disinilah perjalanan ini dimulai. Sebuah perjalanan untuk menyingkap makna salat bukan dari sisi lahir semata, melainkan dari sisi batin yang sering terlupakan. Perjalanan ini bukan untuk mengubah syariat, bukan untuk menambah atau mengurangi rukun, melainkan untuk menghidupkan kembali kesadaran yang menjadi ruh dari seluruh ibadah. Karena sholat tanpa kesadaran ibarat tubuh tanpa nyawa. Ia berdiri, tetapi tidak hidup. Banyak orang merasa salat adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Ketika adzan berkumandang, hati terburu-buru. Ketika takbir diangkat, pikiran masih tertinggal pada urusan dunia. Lalu ketika salam diucapkan, tidak ada rasa perubahan, seolah sholat hanyalah jeda singkat dari kesibukan. Jika demikian, wajar bila hati tetap lelah dan jiwa tetap gersang. Padahal sholat bukan sekadar kewajiban. Ia adalah undangan. Undangan langsung dari Allah kepada hambanya untuk datang, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan kembali kepada sumber ketenangan. Undangan untuk pulang. Maka ketika undangan itu dijawab hanya dengan tubuh, sementara hati dan ruh tertinggal jauh, perjumpaan yang seharusnya menghidupkan pun menjadi hampa. Melalui naskah ini, kita akan menyelami setiap lapisan makna sholat secara perlahan. Dari pembukaan kesadaran, hingga puncak penyerahan dalam sujud, lalu kembali ke dunia dengan salam yang membawa cahaya. Ini bukan sekadar penjelasan, melainkan ajakan untuk mengalami. Sebab hakikat sholat tidak bisa hanya dibaca atau didengar, tetapi perlu dirasakan. Semoga sejak awal ini, hati kita mulai terbuka. Bukan untuk merasa lebih benar dari orang lain, melainkan untuk menjadi lebih jujur kepada diri sendiri. Karena hanya dengan kejujuran itulah perjalanan menuju Allah dapat benar-benar dimulai. Hakikat sholat. Sholat sering dipahami sebagai rutinitas ibadah yang harus dilakukan 5 kali sehari. Banyak orang menunaikannya karena kewajiban, sebagian karena takut dosa, sebagian lagi karena tuntutan lingkungan dan kebiasaan sejak kecil. Semua itu tidak salah. Namun di balik lapisan kewajiban tersebut, tersimpan sebuah rahasia besar yang jarang disadari. Sholat bukan sekadar ritual fisik, melainkan undangan langsung dari Allah untuk memasuki ruang kesadaran yang lebih tinggi. Sholat adalah undangan untuk kembali. Kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, dan kembali kepada diri yang sejati. Ketika seseorang berdiri dalam sholat, ia sebenarnya tidak hanya menggerakkan tubuhnya. Ia sedang mempersiapkan ruhnya untuk memasuki hadirat yang maha agung. Setiap gerakan bukan simbol kosong. Di balik setiap sikap ada pesan, ada energi, dan ada makna yang sangat dalam. Jika seseorang memahami hal ini, maka sholat tidak lagi terasa sebagai aktivitas yang membosankan. Sholat berubah menjadi perjalanan.
bukan kewajiban yang dibebankan, melainkan ruang pertemuan yang dinanti. Namun kenyataannya, banyak hamba merasa salatnya tidak membawa perubahan. Hati tetap resah, pikiran tetap penuh beban, dan hidup tetap jauh dari ketenangan. Ini bukan karena solat itu salah, dan bukan pula karena syariatnya kurang sempurna. Masalahnya terletak pada kesadaran rohani yang belum dihidupkan. Solat yang hanya dilakukan oleh tubuh tidak akan mampu menyentuh dimensi terdalam hati. Tubuh boleh tunduk, tetapi belum tentu hati ikut bersujud. Allah tidak hanya meminta hambanya untuk menggerakkan jasad. Allah menginginkan hati yang hadir, ruh yang tersadar, dan kesadaran yang hidup sejak takbir hingga salam. Inilah sebabnya para arif billah selalu mengingatkan bahwa salat bukan hanya dilakukan, tetapi dihadirkan. Yang terpenting bukan apa yang tampak oleh mata manusia, melainkan apa yang dirasakan oleh hati yang sedang menuju Robnya. Solat adalah jalan untuk kembali pulang. Pulang dari kegelisahan menuju ketenangan. Pulang dari hiruk-pikuk dunia menuju cahaya kedamaian. Ketika seseorang solat dengan kesadaran penuh, ia seakan meninggalkan keramaian dunia dan memasuki ruang batin yang sunyi, bersih, dan penuh cahaya. Di ruang itu, tidak ada lagi yang lebih berarti selain kehadiran Allah. Namun menghadirkan hati bukanlah kemampuan yang muncul tiba-tiba. Ia adalah latihan, perjalanan, dan proses yang berulang. Ruh dibimbing perlahan untuk kembali kepada fitrahnya. Karena itulah memahami solat dari sisi makrifat menjadi penting. Makrifat tidak mengubah gerakan, tidak menambah atau mengurangi syariat. Makrifat hanya membuka mata batin agar seseorang memahami siapa yang ia hadapi, siapa yang ia sembah, dan kepada siapa ia pulang. Ketika pemahaman ini hadir, setiap gerakan berubah menjadi zikir. Setiap bacaan berubah menjadi cahaya. Setiap hembusan napas menjadi penyaksian. Solat tidak lagi terasa berat, melainkan menjadi saat yang paling dirindukan oleh ruh. Mengapa solat sering terasa kosong? Banyak orang menunaikan solat setiap hari, namun hatinya tetap terasa jauh dari Allah. Mereka berdiri, rukuk, sujud, membaca bacaan dengan fasih, namun setelah itu kembali tenggelam dalam kegelisahan yang sama. Fenomena ini bukan hal baru dan bukan pula sesuatu yang perlu membuat seseorang merasa rendah diri. Justru disinilah awal dari perjalanan makrifat, menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dalam solat. Sebagian hamba merasa solat hanyalah kewajiban yang harus diselesaikan sebelum kembali kepada urusan dunia. Ketika adzan berkumandang, hati terburu-buru. Ketika takbir diangkat, pikiran masih memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, bahkan hal-hal sepele. Lalu ketika salam diberikan, tidak ada rasa perubahan atau ketenangan. Seolah salat hanyalah jeda kecil dari kesibukan. Solat seperti ini tetap sah, tetap berpahala sebagai bentuk ketaatan syariah. Namun dari sisi kedalaman rasa, ia tidak menyentuh. Solat hanya menggerakkan tubuh, bukan menggerakkan diri yang terdalam. Padahal salat memiliki potensi luar biasa untuk menenangkan jiwa, membersihkan kesadaran, dan menghubungkan seorang hamba dengan Robnya. Salah satu alasan utama mengapa kehadiran Allah tidak dirasakan dalam solat adalah karena hati dipenuhi suara-suara dunia. Suara kekhawatiran, suara ketakutan, suara rencana yang belum selesai, dan suara masalah yang belum terpecahkan. Ketika suara-suara ini lebih keras daripada suara hati yang ingin mengingat Allah, maka fokus pun terambil. Alasan lainnya adalah kurangnya pemahaman makna batin solat. Seseorang mungkin mengetahui gerakan demi gerakan dan hafalan demi hafalan, tetapi tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik ibadah itu. Tanpa pemahaman, rasa takjub dan rindu pun menghilang. Menghadirkan kehadiran Allah dalam solat membutuhkan kesadaran yang dibangun bahkan sebelum solat dimulai. Zikir, menjaga napas, memurnikan niat, dan menenangkan hati adalah persiapan penting. Ketika persiapan ini dilakukan, solat akan terasa jauh lebih hidup. Rasa hampa dalam solat bukan hukuman, melainkan panggilan. Allah sedang mengundang hambanya untuk mencari lebih dalam, untuk mendekat dengan cara yang lebih jujur.
Ketika panggilan ini dijawab dengan kesadaran dan kerinduan, solat pun perlahan berubah menjadi perjalanan rohani yang penuh cahaya. Makna makrifat solat. Makrifat solat bukanlah ilmu baru, bukan ajaran tambahan, dan bukan pula jalan yang memisahkan seseorang dari syariat. Makrifat adalah kesadaran batin yang hidup, yang membuat seorang hamba benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerakan solatnya. Selama ini banyak orang menjalankan solat dengan tubuh, namun hanya sedikit yang benar-benar salat dengan hatinya. Tubuh berdiri, rukuk, dan sujud, tetapi hati masih berjalan kemana-mana. Makrifat hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membimbing hati agar ikut pulang bersama tubuh. Dalam pandangan para arif billah, solat bukan sekadar aktivitas jasmani, melainkan perjalanan ruhani menuju Allah melalui pintu hati. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya saat takbir, ia sebenarnya sedang meninggalkan satu dunia dan memasuki dunia lain. Dunia pertama adalah dunia kesibukan, kekhawatiran, dan keterikatan. Dunia kedua adalah dunia kesadaran, keheningan, dan kehadiran ilahi. Perpindahan ini sering tidak terasa karena dilakukan tanpa kesadaran. Makrifat mengajarkan agar perpindahan ini benar-benar dihayati. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, ia tidak sekadar melafalkan nama Allah. Ia sedang menyatakan bahwa segala sesuatu selain Allah menjadi kecil, tidak mendominasi, dan tidak layak menguasai hatinya. Jika kalimat ini hanya keluar dari lisan, ia akan berlalu begitu saja. Namun jika keluar dari hati yang sadar, kalimat ini berubah menjadi kunci pembuka pintu batin. Sejak saat itu, salat tidak lagi dimulai oleh tubuh, melainkan oleh kesadaran. Makrifat juga mengajarkan satu pemahaman penting. Dalam salat, seorang hamba tidak sedang mencari Allah, karena Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah hati manusia yang tertutup oleh ego, dosa, dan hiruk-pikuk dunia. Ketika seseorang masuk ke dalam solat dengan kesadaran penuh, ia tidak sedang mendekat kepada Allah, melainkan sedang menyadari kedekatan Allah yang selama ini terabaikan. Kesadaran inilah yang mengubah rasa solat secara drastis. Saat kesadaran kedekatan ini muncul, solat menjadi lembut. Gerakan terasa ringan, bacaan terasa hidup, dan hati mudah tersentuh. Air mata bisa jatuh tanpa dipaksa, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa dekat yang begitu dalam. Tubuh tunduk, pikiran tenang, hati khusyuk, dan ruh mengarah sepenuhnya kepada Allah. Ketika keempat unsur ini bersatu, solat tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan. Makrifat tidak menambah rukun, tidak mengubah bacaan, dan tidak mengurangi tuntunan syariat. Makrifat hanya membersihkan jendela hati, agar seseorang dapat melihat keindahan solat yang selama ini tertutup. Ibarat seseorang yang selama bertahun-tahun melihat pemandangan melalui kaca buram, lalu kaca itu dibersihkan, pemandangan yang sama tampak begitu berbeda. Begitu pula solat, gerakannya sama, tetapi rasanya berubah total ketika hati ikut melihat. Pada akhirnya, makrifat salat mengajarkan bahwa solat bukan hanya bentuk pengabdian, tetapi juga bentuk cinta. Allah mengundang hambanya bukan karena Allah membutuhkan ibadah, melainkan karena manusia membutuhkan Allah. Ketika hati memahami ini, solat berubah dari kewajiban menjadi kerinduan, dari rutinitas menjadi hubungan, dan dari beban menjadi tempat pulang bagi jiwa. Takbiratul ihram adalah gerbang awal perjalanan solat. Saat kedua tangan diangkat, seorang hamba sebenarnya sedang melepaskan dunia, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Semua beban, masalah, ambisi, dan keterikatan yang sebelumnya memenuhi pikiran ditinggalkan di belakang. Takbir bukan sekadar gerakan pembuka, melainkan pernyataan kesiapan untuk memasuki wilayah suci antara hamba dan Allah. Kualitas seluruh salat sangat ditentukan oleh kesadaran pada momen ini. Banyak orang mengangkat tangan hanya sebagai kebiasaan. Namun ketika takbir dilakukan dengan kesadaran, perubahan halus mulai terasa. Dada menjadi lebih lapang, napas lebih lembut, dan pikiran perlahan tenang. Ini bukan karena gerakan fisik semata, tetapi karena hati mulai menundukkan diri.
Takbiratul ihram adalah saat seorang hamba berkata dalam batinnya, "Aku datang kepadamu, wahai Allah." Setelah takbir, seseorang berdiri dalam sholat. Berdiri bukan sekadar posisi tubuh, tetapi pengakuan kehambaan yang paling jelas. Tubuh tegak, tetapi hati merendah. Wajah menghadap kiblat, sementara ruh menghadap Allah. Pada posisi ini, seorang hamba menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan Zat yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Dekat. Kesadaran ini menumbuhkan rasa hormat, tenang, dan tunduk. Bacaan yang diucapkan saat berdiri, terutama Al-Fatihah, adalah dialog suci antara hamba dan Tuhannya. Ketika kalimat, "Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan," diucapkan dengan hati yang hadir, itu bukan sekadar bacaan, melainkan janji hidup. Janji untuk tidak menggantungkan hati selain kepada Allah. Janji ini, jika disadari, mampu mengubah seluruh arah kehidupan. Rukuk adalah momen pelunakan ego. Ketika punggung membungkuk, keakuan yang selama ini berdiri tegak mulai diruntuhkan. Semua kebanggaan dunia, pencapaian, dan kehormatan terasa kecil di hadapan keagungan Allah. Tasbih dalam rukuk bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan bahwa tidak ada keagungan yang nyata selain milik Allah. Pada momen ini, hati menjadi lembut dan beban hidup terasa berkurang. Setelah rukuk, seseorang bangkit ke i'tidal. Namun bangkit ini bukan kebangkitan ego, melainkan kebangkitan yang dibimbing oleh Allah. I'tidal mengajarkan keseimbangan batin. Setelah merendah, Allah mengangkat hambanya kembali. Ia berdiri dengan kesadaran bahwa seluruh kekuatan berasal dari Allah. Inilah keseimbangan antara rendah hati dan percaya diri, antara tunduk dan siap menjalani amanah hidup. Sujud adalah puncak perjalanan sholat. Pada saat dahi menyentuh bumi, seorang hamba berada dalam posisi terendah secara fisik, namun justru berada pada titik tertinggi secara ruhani. Disinilah jarak seakan lenyap. Tidak ada lagi penghalang antara hamba dan Tuhannya. Sujud adalah simbol penyerahan total, pengakuan mutlak, dan cinta yang paling jujur. Dalam sujud, ego benar-benar dilepaskan. Semua kebanggaan, kekuatan, dan rasa memiliki runtuh bersama dahi yang menyentuh tanah. Seorang hamba mengakui bahwa dirinya lemah, rapuh, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Pengakuan ini bukan membuatnya hina, tetapi justru memuliakannya di hadapan Allah. Tidak ada hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya selain hamba yang merendahkan diri sepenuh hati. Tasbih yang diucapkan dalam sujud adalah penyaksian yang sangat dalam. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi, ia sedang menegaskan bahwa tidak ada satu pun urusan dunia yang pantas menguasai hatinya. Pada momen ini, air mata sering mengalir tanpa direncanakan. Bukan karena sedih, tetapi karena hati berada dalam kejujuran total. Sujud menjadi tempat doa yang paling mustajab, karena doa lahir dari hati yang jernih. Setelah sujud, seseorang duduk di antara dua sujud. Duduk ini bukan sekadar jeda, melainkan ruang penyembuhan yang Allah sediakan. Hamba yang baru saja menghancurkan egonya kini dibimbing untuk membangun kembali hatinya dengan doa dan harapan. Setiap permohonan yang diucapkan mencakup seluruh aspek kehidupan, ampunan, kasih sayang, rezeki, petunjuk, dan kesehatan. Duduk di antara dua sujud mengajarkan bahwa setelah menyadari kelemahan, seorang hamba tidak boleh tenggelam dalam keputusasaan. Ia harus bangkit dengan pengharapan kepada Allah. Inilah adab spiritual yang halus, menerima takdir sambil terus berharap kebaikan darinya. Duduk ini menjadi momen rekonstruksi batin sebelum kembali bersujud. Ketika duduk dilakukan dengan kesadaran, napas menjadi lembut dan teratur. Setiap tarikan napas membawa harapan, setiap hembusan napas melepaskan beban. Hati merasakan betapa dekatnya Allah, betapa setiap bisikan didengar, dan setiap kerendahan disaksikan. Inilah salah satu titik terindah dalam salat. Salam adalah penutup perjalanan rohani dalam solat, tetapi bukan akhir dari kedekatan dengan Allah. Salam adalah jembatan yang membawa seorang hamba kembali ke dunia setelah ia dibersihkan, dilembutkan,
dan dikuatkan dalam kehadiran ilahi. Ketika kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, seorang hamba sedang membawa pesan kedamaian, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan keadaan batinnya. Salam menandai bahwa perjalanan batin telah selesai, namun amanah kehidupan baru saja dimulai. Seorang hamba kembali ke dunia bukan sebagai pribadi yang sama seperti sebelum sholat, tetapi sebagai pribadi yang telah disentuh cahaya, meskipun sedikit. Doa keselamatan yang diucapkan dalam salam lahir dari hati yang lebih jernih, sehingga memiliki kekuatan yang lebih dalam. Dalam makrifat, salam dipahami sebagai momen mengalirkan kembali cahaya sholat ke dalam kehidupan nyata. Kedekatan dengan Allah harus tercermin dalam sikap, ucapan, dan perilaku terhadap sesama. Sholat yang benar tidak membuat seseorang menjauh dari dunia, tetapi justru membuatnya lebih matang, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Salam juga mengajarkan bahwa kedamaian adalah inti dari ibadah. Tidak ada kedekatan sejati dengan Allah jika tidak melahirkan kedamaian dalam hubungan dengan makhluk. Nafas setelah salam menjadi nafas kesiapan, membawa ketenangan untuk menghadapi kehidupan dengan kesadaran baru. Pada akhirnya, sholat bukan sekadar rangkaian gerakan dan bacaan yang dihafal. Sholat adalah perjalanan rohani dari dunia menuju Allah, lalu kembali ke dunia dengan hati yang baru. Dari takbir hingga salam, setiap bagian memiliki makna yang membersihkan jiwa, menghidupkan hati, dan menguatkan iman. Semoga sholat menjadi jalan pulang, tempat penyembuhan, dan sumber cahaya dalam hidup kita. Semoga setiap sujud mendekatkan kita kepada Allah, dan setiap salam menjadikan kita pembawa kedamaian di tengah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.